Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Amanda Putri dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata perkuliahan Sosiologi Hukum. Yang dimana materi yaitu apakah keberadaan waria bisa diberikan kepastian hukum dengan melihat pengaruh perubahan sosial terhadap kepastian hukum. Yang dimana kasus tentang joget tak senonoh di media sosial 4 waria ditangkap polisi. Menanggapi kasus tersebut, Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah waria yang besar. Menurut statistik yang dimiliki Persatuan Waria Republik Indonesia, jumlah waria yang terdata memiliki kartu tanda penduduk mencapai 3.887 jiwa pada tahun 2007. Saat ini, menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, bahwa belum adanya data yang akurat dan mutakhir tentang gambaran atau profil waria. Hal ini menyebabkan sulit merumuskan kebijakan dan program serta rencana kerja bagi lembaga atau instansi terkait melaksanakan koordinasi secara terpadu. Masyarakat pada umumnya memiliki struktur normatif seperti yang dianggap baik, yang dianggap seharusnya ada, yang menyangkut kepercayaan. Stigma masyarakat tentang waria sudah menyalahi normatif yang ada, yaitu yang dianggap seharusnya. Seorang laki-laki seharusnya menjadi laki-laki dengan kemaskulinnya, dan perempuan seharusnya menjadi perempuan dengan kefeminimnya, serta keduanya dipastikan untuk berpasangan. Menyangkut hal tersebut dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik, budaya, dan hukum, waria terkadang mendapatkan perlakuan yang tidak adil, seperti pengucilan dari masyarakat atau sulitnya mengakses lapangan kerja dalam sektor formal. Hal ini jelas berbeda dengan apa yang terkandung dalam Undang-Undang 45 yang menyebutkan beberapa hak warga negara terkait dengan hak asasi manusia, yaitu Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 45 Amandemen kedua, yang dimana berisi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang 45 Amandemen kedua berisi setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang ketiga ada di Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang 45 menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Umumnya normatif masyarakat sebagai pengantar hidup masyarakat. Berkembangnya waria yang tidak bertindak, berbuat, atau menentukan sikapnya yang seharusnya masyarakat harapkan. Waria adalah korban Waria adalah bagian dari yang lain, yaitu fisik, gender, dan presensi seksual. Karena itu, penyimpangan dari apa yang seharusnya masyarakat harapkan dari nilai budaya, nilai hukum, dan agama. Keberadaan waria yang merujuk pada individu yang memiliki identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin yang diberikan pada lahir telah menjadi subjek diskusi yang luas dalam konteks perubahan sosial dan kepastian hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan sosial yang signifikan telah terjadi dalam masyarakat, termasuk perubahan pandangan dan nilai-nilai terkait dengan identitas gender dan orientasi seksual. Dalam konteks kepastian hukum, perubahan sosial ini dapat mempengaruhi bagaimana hukum diinterpretasikan dan ditetapkan. Misalnya, perubahan sosial yang meningkatkan kesadaran dan ekspektasi terhadap identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin yang diberikan pada lahir dapat mempengaruhi bagaimana hukum mengatur hak-hak dan kepentingan individu yang memiliki identitas gender tersebut. Dalam beberapa negara, seperti Indonesia, perubahan sosial ini telah mempengaruhi kepastian hukum dengan memperkenalkan undang-undang yang lebih inklusif dan protektif terhadap individu dengan identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin yang diberikan pada lahirnya. Misalnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Indonesia
memperkenalkan konsep identitas gender dan orientasi seksual sebagai bagian dari kesejahteraan sosial yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara. Namun, perubahan sosial ini juga dapat mempengaruhi kepastian hukum dengan memunculkan konflik dan kontroversi. Misalnya, beberapa kelompok masyarakat masih memiliki pandangan yang konservatif dan tradisional terhadap identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin yang diberikan pada saat mereka lahir, yang dapat mengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan diinterpretasikan. Dalam instansis, keberadaan waria dapat diberikan kepastian hukum dengan melihat pengaruh perubahan sosial terhadap kepastian hukum tersebut. Perubahan sosial yang meningkatkan kesadaran dan akseптasi terhadap identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin yang diberikan pada lahir dapat mempengaruhi bagaimana hukum mengatur hak-hak dan kepentingan individu yang memiliki identitas gender tersebut. Namun, perubahan sosial ini juga dapat mempengaruhi kepastian hukum dengan memunculkan konflik dan kontroversi. Sehingga perlu adanya peraturan dan kebijakan yang lebih inklusif dan proaktif untuk melindungi hak-hak individu yang memiliki identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin yang diberikan pada lahirnya atau pada lahirnya seseorang. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait keberadaan waria bisa diberikan kepastian hukum dengan melihat pengaruh perubahan sosial terhadap kepastian hukum, yang dimana keberadaan waria tersebut dapat diberikan kepastian hukum dengan melihat pengaruh perubahan sosial terhadap kepastian hukum tersebut. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.